warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas tentang praktikum virtual dengan menggunakan aplikasi PET. Jadi kalian bisa install aplikasi PET di HP kalian masing-masing. Oke, pada praktikum hari ini kita akan Bu Nuril akan menjelaskan tentang balancing art atau kesetimbangan benda tekan. Mari kita cari medianya. Ya, kita scroll ke atas. Nah, pada judul kesetimbangan kita bisa klik judul kesetimbangan benda tekan. Masih ingat dong kesetimbangan itu apa? Hubungannya sama torsi, hubungannya sama lengan beban dan lengan gaya, ada beban dan seterusnya. Pada bagian pendahuluan kita bisa mencoba antara tong sampah dengan massa yang besar, kemudian gas pemadam kita punya massa yang kecil, kemudian lab keseimbangan kita bisa mencoba masing-masing beban dengan massa yang berbeda-beda. Pada gambar itu Anna dengan mystery box. Kita nggak tahu mystery box-nya mempunyai massa berapa. Kemudian pada permainan kalian bisa menjawab macam-macam dari permainan tersebut. Kalau kalian benar akan dapat +2, ada yang +4 dan seterusnya. Mari kita mulai dengan bagian pendahuluan. Pada bagian kanan kita bisa mencentang beberapa tools yang ada. Bisa gaya berat benda, ketinggian, penggaris, dan tanda. Oke. Bu Nuril akan mencentang tentang gaya, berat, ketinggian. Pada ketinggian ini kita bisa mencari apakah dia seimbang. Kita kasih tanda mark hijau, kemudian kita kasih penggaris biar kita tahu jarak lengan beban kiri dan kanan. Kalian bisa menyebutnya lengan beban atau lengan kuasa boleh, tapi Bu Nuril hari ini saya membedakan antara kiri dan kanan. Kita coba untuk benda 10 kilo, kita taruh pada jarak 1 meter. Kalian bisa menghitung torsinya berapa. Ya, torsi sama dengan D dikalikan F. F itu adalah berat beban. Berat sama dengan M dikalikan G. 10 kilo dikalikan percepatan gravitasi sebesar 10, yakni 100 Newton. Dan kemudian jarak lengan bebannya 1 meter, sehingga torsi di kanan sama dengan 100 Newton meter. Kemudian di bagian kiri kita coba sebesar 5 kilo kita taruh dengan jarak yang sama sebesar 1 meter. Apa yang terjadi dengan jungkat-jungkit tersebut? Kita klik tanda yang bagian bawah sendiri. Nah, yang terjadi adalah jungkat-jungkit lebih condong atau jatuh ke arah yang kanan. Why? Mengapa? Nah, kita bisa hitung torsi di bagian kiri dengan torsi di bagian kanan. Tadi di bagian kanan sebesar berapa? 100 Newton meter ya. Oke, sekarang di bagian kiri kita hitung torsinya. D dikalikan F. D-nya sebesar 1 meter, F-nya sebesar 5 dikalikan 10, yakni 50 Newton meter. Kita nggak bisa menyeimbangkan, kita coba saja. Apa yang terjadi? Oh, sebentar. Kita kasih penumpu pada bagian kiri dan kanan. Kita letakkan di bagian mana? Apakah dia akan seimbang? Kita coba. Nah, jatuhnya akan sangat pelan sekali ke arah kiri ya. Tidak seperti tadi jatuhnya yang sangat cepat. Ini jatuhnya lebih pelan. Karena sigma torsi di bagian kiri sebesar
112,5 Nm, sedangkan di bagian kanan sigma torsinya 100 Nm. Dari 112 dan 100 maka lebih besar 112,5, yakni dia akan condong di sebelah kiri. Nah, pada bagian lab keseimbangan kalian sudah bisa menentukan massa masing-masing. Kita bisa menentukan massa dari bata, massa dari orang 20 kilo atau 80 kilo, massa perempuan 30 kilo atau 60 kilo. Benda sembarang mystery box A, B, C, D, kita nggak tahu mystery box-nya massanya berapa ya. A, B, C, D, A-nya kecil bentuknya, tapi bukan berarti dia punya massa yang kecil juga. Bisa jadi kecil tapi massanya besar. Benda sembarang juga I, E, F, G, H. Oke. Kita coba batu bata dulu. Batu bata saya kasih gaya berat juga penggaris. Nah, biar kita tahu jarak lengan beban antara kiri dan kanan. Untuk 20 kilo saya kasih di 1 Newton. Kita bisa lihat di bagian putih. Nah, ini adalah gaya berat. Percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke pusat bumi kita gambarkan dengan tanda putih. Ya. Berapa nilai beratnya benda itu? Yaitu 20 kilo kali 10 sebesar 200 Newton. Ya. Sekarang kita tambahkan batu bata sebesar 5 kilo atau bisa juga dengan 15 kilo. Oke. 15 kilo kita taruh di 0,75. Nah, kita bisa amati si putih panah ke bawah itu. Antara kiri dan kanan panjangnya beda. Yang kanan lebih panjang, yang kiri lebih pendek. Mengapa? Karena nilai dari berat benda berbeda. Yang kanan tadi 200 Newton, yang kiri sebesar 150 Newton. Itu adalah gaya berat benda. Sedangkan lengan beban bagian kiri 0,75, yang bagian kanan adalah 1 meter. Sehingga torsi bagian kanan F sama dengan torsi F dikalikan D. F-nya 200 Newton kalikan D-nya 1 meter. Ketemu torsi 200 Newton meter. Sedangkan di bagian kiri 150 Newton dikalikan 0,75 meter sebesar 112,5 Newton meter. Jelas ya, beda. Apa yang terjadi? Nah, sebelah kanan 200 Newton, sebelah kiri 112,5. Dia tidak akan setimbang. Sigma torsi kiri dan kanan beda. Kemudian ketika kita bisa menyeimbangkan, kita bisa mengganti siapa? Bisa mengganti yang kiri, bisa mengganti yang kanan. Bu Nuril akan mencoba mengganti yang sebelah kiri saja sebesar 10 kilo. Benda 10 kilo kita taruh di, nah, dia akan setimbang. Mengapa? Karena torsi di kiri sama dengan torsi di kanan, sehingga sigma torsi sama dengan 0. Benda dikatakan setimbang jika memiliki sigma torsi sama dengan 0. Dia tidak akan mengalami perputaran. Ya, kita hitung di bagian kiri W sebesar 100 Newton dikalikan 2, yaitu 200 Newton meter. Sebelah kanan 200 Newton meter, sama. Ya, mengalami kesetimbang. Next, kita bisa masuk ke ke bagian permainan. Nah, contohnya Bu Nuril memberikan pada level 1, seimbangkan aku. Kita klik penggaris. Nah,
Di bagian kanan sudah ada 5 kilo, W-nya sebesar 50 Newton dikalikan 0,5. 50 kali 0,5 berapa? Ya, 25 Newton meter. Apa yang terjadi? Ya, kita memasukkan beban yang sama, yaitu 0,5. Ya, taruh di sini, periksa. Jelas dong sama, karena ini masih mudah sekali ya nak ya, skornya 2. Tuh. Kemudian yang ketinggian 2, ketika punya massa 5 kilo di bagian kiri dengan jarak 1,75, kemudian 5 kilo dengan jarak lengan bebannya 1,5, apa yang terjadi? Apakah jungkat-jungkitnya miring ke sebelah kiri? Apakah dia akan seimbang? Apakah dia akan jatuh ke sebelah kanan? Yo, apa? Kalau Bu Nuril sih pasti menghitungnya dulu ya, atau kita analisis dulu aja. Ini jaraknya 1,5, itu jaraknya 1,75, jelas dia akan jatuh di sebelah kanan. Kita periksa. Mudah sekali bukan? Nah, pada bagian selanjutnya kalian bisa mencoba sendiri level-level yang lebih tinggi. Sekian untuk hari ini, semoga membantu pemahaman kalian tentang kesetimbangan benda tegar, sigma torsi sama dengan 0. Halo, kita kembali lagi mengerjakan soal. Nah, soal ini pada gambar di bawah ini batang AB beratnya 100 Newton. Kita lihat batang AB. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka berapakah berat W? Nah, kita lihat batangnya seberat 100 Newton dari A sampai B. Kita tulis WAB sama dengan 100 Newton. Kemudian di penumpu ini kita kasih tanda 0, kita kasih 0 sehingga jarak AO, nah dari sini ke sini sebesar 0,5 Newton. Berikutnya dari O ke B itu sebesar RBO sebesar 2 meter. Nah, dari ketahui ini, kemudian berapakah berat W? Nah, berat beban yang digantungkan dan tersambung kepada katrol. W titik-titik sama. Oke. Segera kita bahas ya. Di sini beratnya, batangnya AB, beratnya dari B ke O, kemudian ada tali, ada tegangan tali yang timbulnya ke atas, kemudian berat W karena gravitasi, W-nya dengan arah ke bawah, kemudian tegangan tali pengaruh dengan T arahnya ke atas. Kita lihat ini adalah penumpunya ada, kemudian ada N, gaya normal yang ada di penumpu yang arahnya ke atas. Di papan AB ini. Titik berat di AB karena tidak diketahui di mana, kita tuliskan ada di tengah ya, di tengah-tengah posisi AB, yaitu WAB. Nah, dari sistem ini kita bisa lihat ada N, ada E, ada T yang arahnya beda-beda. Kemudian ini dikasih titik C ya. Kita lihat ini ada katrol, katrolnya tidak dihitung, dibuat licin, dan T-nya juga licin. Oke. Yang cari W yang ada di kotak itu. Kita gambarkan W. W-nya ke bawah, searah. Kemudian ada T, tegangan tali yang arahnya ke atas. Nah, ketika sistem setimbang, berarti tidak ada arahnya tidak kemana-mana. Sigma F sama dengan 0 ya. Maka kita lihat benda ini, benda yang saya gambarkan ini arahnya Y. W berlawanan arah dengan T. Ya, W-nya ke bawah, T-nya ke arah
atas, sehingga T-nya ke arah X positif, Y positif, kita kasih tanda positif, W-nya min, W sama dengan 0. Ya, mengapa min? Karena dia berlawanan arah, maksudnya dia ke arah sumbu Y negatif. Kemudian W-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga T sama dengan W. Lalu kita lihat ada batang AB ya. Kita tuliskan, kita gambarkan batang AB. Oke, batang AB-nya kita gambar di sini. Ada gaya T, tekanan tali, kemudian WAB. Kita gambar gaya-gaya yang ada pada benda AB ya. Kemudian ada N, gaya normal. Ya, di sini ada penumpu di batang api itu sendiri. Ya, dari persamaan ini di sini ada O, ini ada titik C, saya kasih titik yang sama seperti yang gambar tadi ya. Oke, ini titik T. Karena T sama dengan W yang tadi persamaan di awal tadi. Kemudian kita gambarkan, kita hitung nanti jarak AB. Ini ada penumpunya ada di titik O, dia bergerak ketika ada penumpu di titik O, kemudian ada W, ada T, T-nya bergerak searah berlawanan arah jarum jam, ya, mutarnya. Nah, kemudian W-nya ketika digerakkan, maka dia juga searah, maka dia WAB searah jarum jam, di mana penumpunya di titik O. Untuk N, dia tidak bisa kemana-mana karena dia berada di penumpu ya. Oke, kita lanjutkan batang AB, kita tulis persamaannya sigma torsi di titik O, titik penumpunya sama dengan 0. Mengapa 0? Karena dia termasuk setimbang, keadaannya setimbang, tidak bergerak. Oke, kita tinjau titik B ya, karena ada gaya T, dia berlawanan jarum jam, kita kasih tanda positif, WAB ke arah jarum jam kita kasih tanda negatif. Oke. T torsi dikalikan jarak, T gaya dikalikan lengan bebannya, OB. Kemudian min gaya kali lengan beban, gayanya WAB dikalikan lengan bebannya OC. Kita kasih ROC sama dengan 0. Kemudian karena ini persamaan ya, bisa dipindah ruas saja. ROB yang ada jarak antara O dengan B. Nah, jaraknya sebesar 2. ROC jarak antara O dengan C. Nah, kita bisa hitung nanti. ROC jarak antara O dengan C, di mana ROC itu RAC dikurangi RAO. Nah, RAC itu kan setengah dari panjang total. Nah, panjang totalnya kita lihat berapa? Nah, setengah kali panjang total. Panjang totalnya RAB. Kita hitung bahwa A dari A sampai B. C-nya ada di tengah-tengahnya ya. Kita lihat gambar itu. Maka setengah kali jaraknya 2 ditambah 0,5 ya. Jadi sebesar 2,5. Setengah kali 2,5 ketemu 1,25 meter. Oke. Ini kita bawa ke sini, yaitu RAC-nya 1,25 dikurangi RAO. RAO-nya pada gambar diketahui bahwa 0,5. Kita tuliskan dan kita hitung, ternyata ini mendapatkan nilai sebesar 0,75 meter. Oke, kita bisa memasukkannya. Ya, ini adalah ROC. Kemudian T, kita tulis T. Kemudian ROB, ROB-nya sudah tahu bahwa sebesar 2. Kemudian WAB-nya 100 kali ROC. ROC kita sudah hitung tadi ya, 0,75 sama dengan 0. Oke. 2T kita tulis
sama dengan min ini ya, 0,75 dikalikan 175 sama dengan 0. Sehingga dituliskan 2T sama dengan pindah ke ruas kanan, ya. Sehingga T sama dengan 75 dibagi 2. 75 dibagi 2, hasilnya ya 37,5 Newton. Nah, itu adalah T tegangan tali yang mengangkat beban W. Nah, persamaan awal tadi kita tahu bahwa T sama dengan W, sehingga W-nya sama dengan T ya, sama W sama dengan T. Kita dapatkan T di perhitungan sebesar 37,5 Newton. Oke, ini adalah jawabannya. Mudah ya dari gambar ini jika bebannya diketahui setimbang bernilai 37,5 Newton. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.